Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngebahas untuk buat kamu yang nggak bisa move on ya. Ada apa koneksi dengan dia ya? Kenapa nggak bisa move on? Oke, apakah memang ada satu keterikatan? Apakah dia juga merasakan hal yang sama atau kamu aja yang baper ya? Oke, ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua dari kamu ya. So, be smart ya. Mohon bijaksana dan juga makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya 7 turunan 7 tanjakan, dan yang belum subscribe ditungguin ya, kan dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung, oke? Tak bisa move on, koneksi kamu dan dia ya, well oke. Ini saya ambil energinya dia ya. Ini saya ambil energi dia. Two of Pentacles dalam kondisi reverse. Ace of Swords ya. Lalu di sini ada Queen of Cups reverse. Ace of Wands reverse. Ada dua kartu Ace. Dan satu lagi The Chariot. Oke. We'll see ya. Ini untuk kamu yang dealing dengan semua zodiak ya. Karena ini semua elemen muncul dan di sini saya akan tarik untuk energi kamu. Energi kamu. Oke, energi dia sudah, dan ini adalah energi kamu ya. Oke. Four of Pentacles. Seven of Pentacles. Six of Cups. Kamu benar-benar nggak bisa move on ya. Eight of Cups. Dan di sini ada Queen of Pentacles. Oke. Bottom of deck ada The World. Dan untuk energi dia bottom of deck ada Temperance. Saya lihat di sini kamu yang lebih banyak berkorban ya. Baik berkorban perasaan, terus kemudian secara tindakan juga saya lihat kamu yang lebih banyak melakukan action atau aksi. Selain itu juga bahkan berkorban finansial. Kamu bahkan sampai berkorban harta benda ya. Sampai sejauh itu. Dan di sini memang terlihat bahwa kamulah yang tidak bisa move on. Di sini ada keluar kartu Six of Cups ya. Kartu Six of Cups. Ternyata kenangan bersama dia buat kamu itu terasa sangat manis dan terasa sangat indah. Kamu terjebak pada memori pengalaman-pengalaman indah tersebut. Dan kamu menganggap bahwa pengalaman indah itu hanya didapat ketika bersama dengan dia. Kamu begitu bahagia waktu itu. Dan ke depan bahkan kamu mungkin merasa pesimis bahwa nggak akan ketemu ya seperti itu lagi ya. Padahal ketika si dia kembali kepada kamu, kondisinya pasti sudah berbeda. Tidak akan semanis seperti yang kamu bayangkan ya. Itu hanyalah ekspektasi kamu sendiri. Karena di sini saya lihat, ini dia bahkan sudah memiliki seseorang yang lain untuk saat ini. Bahkan ketika awal-awal, ketika dia sudah bersama kamu itu, dia sudah memiliki dua pilihan. Ya, dia sudah tidak jujur ketika dari awal.
Karena dia sudah memiliki pilihan yang lain waktu itu. Memang secara fisik dia ada atau hadir bersama dengan kamu atau entah apa yang dia katakan kepada kamu, tapi bahkan pada masa lalu ketika kalian masih bersama, dia sudah memiliki seseorang yang lain. Bisa jadi seseorang yang lain itu adalah yang saat ini bersamanya atau bahkan mungkin lain lagi orangnya. Nggak tahu ya, tapi yang jelas untuk saat ini dia sudah memiliki seseorang yang lain ya. Memang orang ini banyak penggemar. Banyak penggemar, nggak tahu ya, mungkin dia punya satu keahlian untuk memikat atau bagaimana, tapi yang jelas yang menyukai itu bukan hanya sekedar satu orang atau dua orang. Ya, dia pandai ya. Dia memiliki satu daya tarik tersendiri ya. Oke, dan sementara kamu adalah tipe yang sebetulnya susah untuk jatuh cinta. Kamu adalah tipe yang sulit untuk jatuh cinta dan kebetulan kamu bertemu dengan dia dan dialah yang bisa menyenangkan hati kamu. Dialah yang bisa membuat hati kamu terasa berbunga-bunga dan kenangan kamu sekarang terjebak pada kenangan manis, terjebak pada kenangan yang indah bersama-sama dengan dia ya. Kamu terjebak di masa lalu untuk saat ini. Ya. Sehingga itulah yang menyebabkan kamu tidak bisa untuk membuka hati terhadap yang lain ya. Di sini juga ada bara api yang sangat-sangat membara. Ya, di sini ada Eight of Cups. Kamu merasa hati kamu panas, dingin hatinya ya, panas, dingin. Ada satu kobaran emosi di dalam hati kamu dan itu sulit untuk dipadamkan. Ya, di sini. Tapi apakah dia merindukan kamu juga? I don't think so. Di sini ada Ace of Wands dalam kondisi reverse. Dia tidak akan datang kepada kamu ya. Dia tidak, untuk saat ini dia menolak untuk dia datang kepada kamu. Ini justru kalau saya lihat kamunya yang lebih melakukan banyak aksi. Misalnya kamu melakukan banyak aksi, banyak effort, kamu mencoba untuk menghubungi dia. Kamu mencoba untuk stalking, untuk cari info kemana-mana ya. Kamu mencoba untuk menemukan dia, entah bagaimana caranya. Semisalnya pun kamu sudah diblokir, kamu tetap terus berusaha, entah gimana, mungkin menghubungi temannya, entah mencoba dengan nomor lain, dan kamu bahkan seolah-olah kayak membombardir dia gitu ya. Membombardir dia, karena memang di sini ada rasa kayak ngegantung yang kamu rasakan. Ada rasa kayak kekosongan gitu yang kamu rasakan ketika dia pergi ya. Dan menurut kamu yang bisa mengisi hatimu adalah dia sendiri ya, oke. Kita akan lihat koneksinya antara kamu dan dia. Koneksi antara kamu dan dia. Fokus on self. Waktunya untuk menyembuhkan diri. Waktunya untuk kamu itu menghargai diri kamu sendiri ya. Milikilah. I see. Sakit banget ya. Di sini ada stab in the back, heartbreak. Ini patah hati yang begitu mendalam, ada pain, separation, perpisahan, shocking attack. Bahkan mungkin beberapa dari kamu tuh perpisahannya tuh mendadak. Tidak terduga sama sekali, tidak diantisipasi sehingga kamu bertanya-tanya, kok dia mendadak berubah? Apa yang terjadi? Nah, perasaan seperti itu, artinya perasaan yang ada unfinished business itulah sebetulnya yang membuat kamu tidak bisa move on. Iya. Koneksi kamu dengan dia. Orang itu seringkali mencintai orang lain, menghargai orang lain, melebihi diri sendiri ya. Diri sendiri justru diabaikan.
Mencari kebahagiaan pada sosok orang lain, mencari kebahagiaan pada sosok yang kamu anggap bisa membahagiakan kamu, padahal ternyata menyakiti kamu. Iya. Belajarlah untuk menyembuhkan diri, mencintai diri, self-appreciation, menghargai diri sendiri. Ya, karena ketika kamu terus mengharapkan dia, mengejar dia, itu energi kamu itu sedang berada di bawah dia, di bawah pengaruh dia. Ya, tempatkan diri kamu itu sejajar dengan dia. Ya, bukan kamu yang membutuhkan dia. Ya, dalam sebuah relationship harusnya itu sama-sama membutuhkan. Oke, dan ini memang terlihat ya. Heartbreak, pain. Ini benar-benar sakit. Benar-benar sakit. Kekosongan di dalam hati kamu itu bukan diisi dengan seseorang, sayang. Kekosongan dalam hati kamu itu hanya kamu sendiri yang bisa mengutuhkannya. Bukan dia yang saat ini sedang ada di dalam hati kamu yang kamu tujukan. Bukan. Bukan dia, ya. Kita akan lihat untuk kata hatinya. Di sini ada the butterfly. Relationship evolving to the next fase. Healing the inner child. Ini inner child kamu benar-benar terluka. Kamu membebani dia dengan rasa kecewa, dengan kesedihan yang begitu mendalam. Inner child itu diri kamu sendiri yang di dalam itu sangat menderita. Dia mungkin sedang duduk di pojokan, sedang menangis, karena merasa kamu sendiri tidak mengerti tentang dirinya. Kamu sendiri tidak mengenali inner child kamu, ya. Oke, di sini saya akan coba buka. Well, di masa lalu dia memang tersentuh dengan kebaikan kamu waktu kalian kemarin dekat, ya. Ketika kemarin kalian saling bersama, dia sering mengatakan bahwa kamu adalah sosok yang terbaik. Tapi itu terjadi di masa lalu, ya. Itu terjadi di masa lalu. I can't find nobody else as good as you. Itu yang dia katakan pada saat awal-awal kalian bersama. Oke. And now. Lalu kemudian dia katakan, aku sudah tidak tahan lagi. I can't take it anymore. Sehingga dia pergi meninggalkan kamu. Di sini terjadi heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. Dan kita akan lihat future, ya. Kita akan lihat future. Akankah dia datang lagi kepada kamu dalam bentuk apa? Dalam kondisi seperti apa? I'm sad and I'm a mess. Oke, koneksi apa? Ya, bisa jadi dia datang kembali kepada kamu dalam satu kondisi. Ketika dia sudah hancur-hancuran. I'm sad and I'm a mess. Ketika dia sudah berantakan, ketika dia sudah mengalami kekecewaan, entah mungkin dengan orang lain, dia mengalami kekecewaan, baru dia akan kembali kepada kamu dalam kondisi kamu bahkan mungkin sudah dalam kondisi finansial yang membaik, yang dalam kondisi finansial yang lebih baik, baru dia akan datang kepada kamu, ya. Ketika dianya sudah hancur-hancuran, ketika dia sudah berantakan, lalu dan kondisi kamu sudah membaik, kamu sudah secara finansial better dan lebih baik dari dia gitu, dan ya pada saat kondisi seperti itulah dia akan datang kepada kamu dan tapi jiwa kamu masih tetap terluka, ya. Inner child kamu masih tetap terluka. Bahkan pada saat kehadirannya kembali ke dalam kehidupan kamu, inner child kamu terluka karena dia kembali pada satu kondisi yang berbeda ketika kalian berpisah. Dia kembali pada satu kondisi tidak seperti yang kamu bayangkan atau kamu harapkan, tidak semanis yang kamu bayangkan ketika kalian masih bersama. Karena dia datang sudah acak adul, sudah kacrut, ya.
Dan kamu tetap saja tidak akan menemukan satu kebahagiaan gitu ketika dia kembali dan mungkin saja kamu menerimanya untuk kembali ke dalam kehidupan kamu. Karena di sini ada butterfly. Well, koneksi kalian bukanlah satu koneksi yang bukan yang terbaik, bukan the best ya, bukan the best couple atau the best connection in your life. Dia, bahkan sosok dia pun itu bukanlah sosok yang paling baik karena ternyata ini saya lihat dia selfish, so selfish, orangnya egois. Ya. Dari awal dia sudah memiliki beberapa pilihan. Kemudian dia yang pergi meninggalkan kamu. Dengan cara yang menyakitkan, bahkan mungkin dengan cara yang sangat mengejutkan. Dia katakan, aku udah tidak tahan. Tidak tahan untuk berpura-pura dan akhirnya dia pergi dari kamu. Namun pada saat dia mengalami satu kehancuran, dia sudah acak-adul kacrut gitu ya. Dia berharap untuk kembali lagi kepada kamu, itu sangat egois ya. So selfish, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika dia senang, dia lupa sama kamu. Tapi ketika dia sedih dan dia hancur berantakan, baru dia melirik kepada kamu karena dia melihat cuma kamu orang yang tulus menyayangi dia. Ya, itu yang terjadi and I think I don't know guys gitu loh, kenapa kamu menunggu orang seperti ini? Kenapa kamu tidak bisa move on gitu dalam hubungan seperti ini? Dia bahkan tidak ingat kepada kamu saat ini. Dia bahkan tidak memikirkan kamu untuk saat ini, sayangku. Ada koneksi apa? Buat kamu yang menanyakan ada koneksi apa, itu hanyalah persepsi kamu sendiri. Hanyalah prasangka kamu sendiri ya. Ketika kamu mengira bahwa dia pun ada koneksi, ketika kamu mengira bahwa dia pun sedang memikirkan kamu, no, itu hanyalah persepsi kamu sendiri ya. Dan ya, one day dia akan memikirkan kamu ketika dia sudah dalam kondisi yang benar-benar berantakan. I'm a mess and sad. Ketika dia sudah mengalami kekecewaan, baru dia akan datang kepada kamu. Apakah hubungan seperti ini yang kamu inginkan kesayangan ya? But it's up to you. Terserah kepada kamu bagaimana kamu mengambil satu pilihan karena this is your life gitu ya. Ini adalah hidup kamu sendiri. Tapi yang jelas memang seperti inilah koneksinya antara kamu dan dia ya. Kenapa tidak bisa move on? Karena ada sesuatu di dalam diri kamu yang merasa diremehkan, merasa direndahkan. Kamu membutuhkan jawaban dari perasaan itu. Itulah yang membuat kamu tidak bisa move on. Bukan karena dia masih memikirkan kamu, no. Karena kamu memiliki satu persepsi, ada satu yang ngegantung, ada unfinished business di sini yang memerlukan jawaban. Bahasa saya itu namanya open loop, terbuka. Jawabannya nggak ada. Dan ketika semesta sama ya, ketika kita bertanya, maka akan terus mencari jawaban. Nah, mencari jawaban itulah yang membuat tidak bisa move on, sayangku, hai cintaku. So it's up to you. One day dia akan kembali kepada kamu, tapi tentu saja dengan kondisi yang lebih parah daripada ketika awal-awal kalian bertemu ya. Dan inner child-mu butuh untuk kamu sembuhkan sendiri, karena inner child kamu itu sembuh hanya diri kamu sendiri. Sekalipun kamu mengisi dengan dia yang mungkin kamu rindukan, ini masih tetap kosong. Hanya kamu sendirilah yang bertanggung jawab terhadap kesembuhan batin kamu, ya oke? Tapi apapun yang dia lakukan, apapun keputusan kamu mengalami satu pertumbuhan di sini. Kamu belajar ya dari satu kondisi ya, kesayangan ya. Well, oke. Terserah kepada kamu keputusannya. Dan kalau misalnya kamu merasa bahwa readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah konsultasi interaktif ya sayangku, oke? Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu bisa nyalakan loncengnya karena Bunda seling live ya, supaya tidak ketinggalan. Buat kamu yang kebetulan nonton video ini dan tidak bisa move on, halo sayangku, kamu adalah satu pribadi yang berharga. Ya, apapun yang dia sudah lakukan dalam kehidupan kamu itu berharga. Kamu tidak perlu mencari pengutuhan diri. Kamu tidak perlu mencari kebahagiaan dari orang lain, termasuk dari dia ya. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kamu sendiri. Yang bisa mengutuhkan adalah diri kamu sendiri. Well, oke kesayangan. Good luck and I love you. Bye-bye.